Sabahun nur. Kaifa haluk? Alhamdulillah, ana bikhair. Min tahamin, Beriman, berahlus sunnah wal jamaah, berakhlakul karimah, berilmu, berjiwa kebangsaan. yes. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita berjumpa kembali tentunya dengan pembelajaran akidah akhlak kelas 3. Hari ini kita akan belajar dengan Bu Ilmi dan Bu Suci. Oke, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kisah Kan'an. Oleh karena itu, simak dan dengarkan baik-baik ya video pembelajaran berikut ini. Baik anak-anak kelas 3 solih-solihah yang hebat dan selalu semangat. Hari ini kita akan mempelajari pembelajaran akidah akhlak kelas 3, yaitu mengenai kisah Kan'an. Siapa nih yang sudah pernah dengar cerita tentang kisah Kan'an? Kalau belum, yuk kita ikuti bersama-sama. Kita simak bersama-sama penjelasan dari Bu Guru mengenai kisah Kan'an. Coba anak-anak, mari kita amati bersama-sama. Pada penjelasan pertama ini, Bu Guru terdapat 3 gambar. Gambar yang pertama yaitu gambar bunda yang sedang mengandung anaknya. Dan gambar yang kedua, ayah, father ya, ayah, di atasnya terdapat seorang anak laki-laki. Lalu ada gambar yang ketiga yaitu seorang anak yang sedang belajar mengaji kepada ayahnya. Nah, dari ketiga gambar ini menjelaskan bahwasannya kedua orang tua kita, ayah dan bunda kita, telah berupaya agar kita selalu bahagia, agar kita selalu senang, hidup bersama dengan ayah, hidup bersama dengan bunda. Gambar yang pertama, bahwasannya kita sudah ada di kandungan bunda selama 9 bulan. Nah, selama 9 bulan, bunda selalu merawat kita. Nah, ketika kita sudah dilahirkan, bunda yang merawat kita, yang selalu menemani kita. Lalu gambar yang kedua, di situ ada ayah yang berusaha bekerja keras agar kita bisa bahagia, agar kita bisa senang menghadapi kehidupan dan juga kita bisa sekolah ya nak ya. Lalu di gambar yang ketiga, ayah yang selalu menemani kita belajar, bunda juga yang selalu menemani kita belajar, menemani mengaji, mengerjakan PR di rumah. Bahkan sekarang ketika anak-anak sekolah di rumah, siapa yang menemani kita? Ayah dan bunda. Maka dari itu, kepada ayah dan bunda kita tidak boleh membentak-bentak, kita tidak boleh durhaka, dan harus selalu menuruti perkataan atau perintah ayah dan bunda. Siap nak? Oke, pasti siap anak kelas 3 hebat-hebat dan solih-solihah. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang durhaka kepada orang tua. Mari kita simak ya. Sebelum kita menuju ke kisah Kan'an, kita belajar mengenai durhaka kepada orang tua terlebih dahulu. Nah, durhaka kepada kedua orang tua itu apa sih nak? Masih ingat? Akhlak itu ada 2, yaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela.
Akhlak terpuji, nama lainnya yaitu akhlak mahmudah atau akhlakul karimah. Sedangkan nama lain dari akhlak tercela yaitu akhlak mazmumah, yaitu akhlak yang jelek. Salah satu contoh akhlak tercela atau akhlak yang jelek yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Seperti dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Mari kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Yang artinya, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Maka dari itu anak-anak, ketika kedua orang tua memanggil kita atau menyuruh kita melakukan sesuatu, maka jangan sekali-kali untuk berkata dan ingat, tidak boleh membentak ayah dan bunda, harus berkata yang baik. Nabi Muhammad SAW bersabda, keridhaan Allah tergantung pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Bukhari. Dengan demikian, kita sebagai orang Islam harus taat dan berbakti kepada kedua orang tua selama beliau mengajak pada kebaikan. Anak yang durhaka kepada kedua orang tua akan mendapatkan azab di dunia dan di akhirat. Siapa yang mau mendapatkan azab? Tidak mau. Iya. Maka dari itu kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Ingat, ridhonya Allah itu tergantung pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua. Jadi intinya kita itu harus berbakti kepada kedua orang tua dan menjauhi durhaka kepada kedua orang tua. Nah, anak-anak, selanjutnya ada beberapa contoh dan bentuk durhaka kepada kedua orang tua. Yang pertama, merendahkan orang tua, menghina dan mengejeknya. Yang kedua, memerintah orang tua di luar hal yang wajar. Dan yang ketiga, berkata dan tidak memenuhi panggilan orang tua. Yang keempat, tidak mengurusi dan lebih mementingkan orang lain. Dan yang kelima, ketika orang tua sudah meninggal dunia, tidak mengunjungi makamnya dan tidak mendoakannya. Itu adalah contoh bentuk durhaka kepada orang tua. Nah, anak-anak, sebagai orang Islam, sebagai anak yang solih dan solihah, kita hendaknya selalu berbuat yang baik, berbakti kepada kedua orang tua, dan menjauhi durhaka kepada orang tua. Baik anak-anak, setelah sholat kita biasanya
juga harus selalu mendoakan kedua orang tua ya. Masih ingat bagaimana bunyi bacaan doa untuk kedua orang tua? Tentunya anak-anak pasti sudah hafal, Bu Guru yakin. Mari kita lafalkan bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, itulah tadi bacaan dari doa untuk kedua orang tua. Silakan dibaca setelah sholat. Doakan kedua orang tua kita ya nak. Baik anak-anak, itulah tadi mengenai durhaka kepada kedua orang tua. Selanjutnya mari kita simak bersama-sama kisah Kan'an. Kira-kira Kan'an itu anak yang durhaka kepada orang tua atau berbakti kepada kedua orang tua ya? Penasaran? Mari kita simak bersama-sama ya nak. Nah, anak-anak, tadi sudah dijelaskan terkait pengertian sikap durhaka kepada orang tua. Nah, di sini kita lanjut salah satu contoh sikap durhaka kepada orang tua melalui kisah Kan'an. Oleh karena itu, dengarkan dan simak baik-baik kisah berikut ini. Anak-anak, apakah anak-anak pernah dengar atau pernah tahu cerita tentang Kan'an? Kan'an itu siapa ya? Nah, Kan'an adalah salah satu putra Nabi Nuh ibnu Lamik dari ibu Wali'ah. Jadi Kan'an itu putranya Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh juga memiliki anak lainnya dari istri yang bernama Amroh, yaitu ada Sam, Ham, dan Yafid. Jadi Kan'an itu putra Nabi Nuh alaihi salam. Nah, sekarang coba anak-anak didengarkan dan diamati video terkait kisah Kan'an anak durhaka. Kan'an anak durhaka. Bertahun-tahun Nabi Nuh alaihissalam berdakwah, namun hanya beberapa orang yang beriman kepadanya. Sampai suatu saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat bahtera yang besar. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab kepada kaum yang tidak mau beriman tersebut. Berbulan-bulan Nabi Nuh alaihissalam membuat bahteranya. Setelah bahtera terselesaikan, Nabi Nuh alaihissalam mengajak umatnya untuk menaiki bahtera tersebut. Namun hanya 80 orang yang mau menuruti ajakan Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam memasukkan berpasang-pasang hewan ke dalam bahteranya. Lalu Allah Subhanahu wa taala benar-benar menurunkan azabnya, yakni banjir bandang yang sangat besar. Air bah datang, air bah datang, air bah datang. Mereka panik dan berlari ke sana kemari mencari tempat perlindungan. Di atas bahtera, Nabi Nuh alaihissalam melihat putranya Kan'an berusaha mendaki gunung bersama orang-orang yang tidak beriman. Nabi Nuh merasa amat iba. Ia sangat ingin menolong putranya. Maka dibawalah bahtera merapat ke tempat pendakian Kan'an. Nabi Nuh berseru, "Tuhan, ikutlah bersama kami. Naiklah ke bahtera ini, sebab hanya yang ada di atas bahtera ini yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala." Tidak mau, aku akan berlindung di puncak gunung sana. Aku pasti akan selamat, aku pasti akan selamat. Kan'an tetap bersikeras mendaki gunung. Sedetik kemudian, banjir bandang yang maha dahsyat itu menyeret Kan'an di tengah pusaran air. Ia digulung ke sana kemari, lalu tenggelam, dan akhirnya ia pun mati. Pencerah jiwa. Jika orang tua kita memerintahkan kebaikan, maka kita harus mengikutinya.
Jika kita membangkang dan durhaka, maka niscaya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimpa kita. Nauzubillah. Anak-anak, dari contoh kisah Kan'an tersebut mencontohkan bahwa sikap durhaka kepada orang tua itu menyebabkan kesulitan hidup. Sebagai anak muslim yang soleh, kita harus menghindari perilaku yang menyakiti kedua orang tua kita. Anak-anak yang soli dan soliha dan juga yang beriman, jangan sampai kita meniru apa yang ada di kisah Kan'an tadi ya, di mana Kan'an menghiraukan omongan ayahnya, yaitu omongan Nabi Nuh ketika Kan'an mendaki gunung yang sangat tinggi. Nah, tiba-tiba banjir bandang datang, kemudian Kan'an jatuh tenggelam, kemudian meninggal. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah selesai pembelajaran akidah akhlak kita hari ini. Semoga bermanfaat ya nak. Baik, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah.